Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen proyek sistem informasi. Apa itu project management atau manajemen proyek? Project management berasal dari kata project dan manajemen. Secara harfiah, manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasi, mengontrol, atau maintenance atau memanajemen sesuatu kegiatan. Sedangkan project atau proyek itu sendiri adalah urutan aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi. Memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Jadi, project management atau manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan selama jangka waktu tertentu. Sebuah proyek dikatakan sukses apabila, pertama, sistem informasi yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, karena tujuan kita adalah menciptakan sistem informasi demi kemudahan yang ditujukan kepada pengguna. Kedua yaitu sistem dikirimkan tepat waktu, atau maksudnya adalah sistem informasi diselesaikan dan dibangun tepat pada waktunya sesuai jadwal. Kedua yaitu sistem dikirimkan sesuai anggaran. Pembangunan sistem informasi harus sesuai dengan batasan anggaran yang telah direncanakan. Keempat adalah proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis berkesinambungan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajer proyek. Fungsi-fungsi manajer proyek ada scoping, planning, estimating, scheduling, organizing, directing, controlling, dan closing. Saya akan menjelaskan satu-satu. Lingkupan atau scoping. Lingkup mendefinisikan batas-batas proyek. Seorang manajer proyek harus mampu mencakup harapan-harapan dan batasan-batasan proyek dengan tujuan merencanakan aktivitas, memperkirakan biaya, dan mengelola harapan. Yang kedua, planning atau perencanaan. Mengidentifikasi tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kalau estimating atau perkiraan, yaitu kita harus memperkirakan atau manajer proyek harus mampu untuk memperkirakan kapan selesainya proyek, berapa lama waktu yang diperlukan, berapa banyak orang yang diperlukan, keterampilan apa yang diperlukan, dan tugas apa yang harus ada untuk menyelesaikan sebuah proyek. Penjadwalan atau scheduling. Manajer proyek bertanggung jawab atas penjadwalan semua aktivitas proyek. Jadi, manajer proyek harus mampu menyusun jadwal proyek, mengembangkan jadwal tersebut terhadap tugas yang diperlukan, durasi tugas, dan prasyarat tugas. Pengorganisasian atau organizing. Manajer proyek harus memastikan bahwa para anggota tim proyek memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta hubungan laporan mereka ke manajer proyek. Pengarahan atau directing. Setelah proyek dimulai, manajer harus mengarahkan aktivitas-aktivitas tim, mengarahkan atau mendelegasikan pekerjaan apa atau tugas apa kepada staf-staf atau timnya. Pengontrolan atau controlling. Mungkin fungsi tersulit, yaitu mengontrol. Jadi seorang manajer harus memonitor dan melaporkan perkembangan tujuan, jadwal, dan biaya, dan membuat penyesuaian seperlunya ketika diperlukan. Yang terakhir yaitu penutupan atau closing. Manajer proyek yang baik selalu menilai keberhasilan dan kegagalan pada kesimpulan proyek. Jadi manajer proyek harus tahu ketika dia gagal, apa yang membuat proyek itu gagal.
Dan ketika penutupan juga manajer proyek harus memberi penghargaan juga kepada staf-staf atau tim ketika proyek itu berhasil tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Dan manajer proyek harus merencanakan perbaikan apabila terjadi kesalahan. Penyebab kegagalan proyek. Apa yang menyebabkan kegagalan suatu proyek? Salah satunya yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen pada atau atas proyek. Kadang-kadang komitmen berubah selama proyek. Itulah yang menyebabkan satu proyek itu gagal. Kedua yaitu kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Banyak metodologi pengembangan sistem cuma dikerjakan sedikit saja, tapi tidak seluruhnya. Sehingga hampir tidak ada atau jarang organisasi mau berkomitmen pada metodologi pengembangan sistem tersebut. Ketiga yaitu manajemen ekspektasi yang jelek. Terkadang ketika kita menjalankan suatu proyek, ada harapan-harapan dari pengguna atau stakeholder. Harapan-harapan berubah tersebut, harapan dapat berubah dalam proses atau pengembangan proyek. Perubahan harapan tersebut ada dua jenis, yaitu scope creep dan feature creep. Untuk scope creep, yaitu perubahan yang tak diharapkan dari harapan pengguna yang berangsur-angsur selama proyek sistem informasi. Ini dapat mempengaruhi jadwal dan anggaran. Sedangkan untuk feature creep adalah perubahan atau penambahan fitur-fitur teknis pada sistem informasi. Ini juga dapat mempengaruhi jadwal dan anggaran selama dilakukannya proyek. Selanjutnya yaitu komitmen dini pada anggaran dan jadwal tetap. Jarang sekali dapat memperkirakan dengan tepat biaya dan jadwal proyek sebelum menyelesaikan analisis masalah atau analisis persyaratan yang rigid. Perkiraan dini tidak konsisten dengan pendekatan creeping komitmen untuk komitmen yang aneh. Teknik-teknik perkiraan yang jelek. Banyak analis sistem memperkirakan dengan membuat perkiraan yang dikalkulasi dengan baik dan kemudian melipat gandakan angka tersebut. Ini bukan pendekatan yang saintifik. Terlalu optimis. Kadang para analis sistem dan manajer proyek cenderung optimis. Jika jadwal proyek tersebut meleset, mereka menanggapi bahwa tidak ada masalah dan akan dapat dibereskan nanti. Itu suatu perspektif atau pemikiran yang kurang baik. Mereka gagal memahami bahwa beberapa tugas tergantung pada tugas-tugas lain. Karena ketergantungan tugas ini, melesetnya jadwal pada satu aktivitas mengakibatkan melesetnya jadwal pada tugas-tugas atau aktivitas yang lain. The mythical man months atau penambahan personil jika proyek melambat. Jika proyek terlambat, kadang para pemimpin proyek sering mencoba memecahkan masalah dengan menugaskan lebih banyak orang pada tim. Ini mungkin bekerja, tapi tidak ada hubungan linear antara waktu dan jumlah personel. Penambahan personel biasanya menciptakan lebih banyak masalah komunikasi, sehingga menyebabkan proses semakin terlambat. Keterampilan manajemen orang yang tidak cukup. Para manajer cenderung untuk didorong ke posisi-posisi manajemen dan tidak dipersiapkan untuk tanggung jawab manajemen. Masalah ini mudah diidentifikasi, tak seorang pun yang kelihatannya bertanggung jawab. Para pelanggan tidak tahu status proses. Tim tidak bertemu secara teratur untuk mendiskusikan dan memonitor perkembangan. Gagal beradaptasi dengan perubahan. Jika kepentingan proyek berubah selama proyek, atau jika manajemen atau bisnis diorganisasi ulang,
proyek harus dinilai lagi untuk kompatibilitas atau untuk kerjasama yang bagus dengan perubahan-perubahan tersebut dan kepentingan mereka pada bisnis. Sumber daya tidak cukup. Hal ini mungkin disebabkan oleh perkiraan yang jelek atau prioritas-prioritas lain. Gagal mengelola rencana. Karena berbagai macam faktor dapat menyebabkan manajer proyek menyimpang dari rencana proyek yang sebenarnya. Itulah penyebab kegagalan proyek. Selanjutnya kita akan mengenal dua jenis peralatan dalam manajemen proyek. Pertama yaitu bar chart yang bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan antara tugas-tugas proyek. Di sini dapat dilihat ada scope definition. Sini ada tanggal yang atas berupa schedule start atau mulainya proyek, mulainya kegiatan atau tugas, dan di bawahnya yaitu ada actual start atau jadwal atau tanggal yang sebenarnya proyek dilaksanakan. Di sini rencananya yaitu tanggal 5 bulan 3 2001 dan aktualnya atau realitasnya kegiatan juga dilaksanakan pada tanggal 5 bulan 3 dan 2001. Untuk di sebelah kanan di atas ada schedule finish. Schedule finish adalah jadwal atau rencana tanggal proyek selesai, dan di bawahnya ada actual finish yaitu tanggal realitasnya atau tanggal realisasi dari proyek itu selesai. Setelah itu, dari scope definition masuk ke problem analysis. Problem analisis rencananya mulai pada tanggal 5 bulan 3 2001. Dan ternyata problem analisis itu aktualnya atau realisasi pelaksanaan kegiatannya juga pada tanggal 5 bulan 3 dan 2001. Untuk problem analisis juga rencana pelaksanaan proyek yaitu tanggal 5 bulan 12 2001, sedangkan realisasinya ternyata kegiatan problem analisis lebih cepat 1 bulan, yaitu di tanggal 5 bulan 11 dan 2001. Itulah contoh dari per chart. Dan seterusnya sampai proyek itu selesai, kegiatan-kegiatannya juga selesai. Lalu yang kedua kita akan mengenal yang namanya Gantt chart. Gantt chart ini bertujuan untuk menggambarkan tugas-tugas proyek terhadap kalender. Di sini ada text name atau nama-nama tugasnya, ada problem analysis, requirement analysis, dan seterusnya. Di sini ada bulan, ada tahun, dan ada pergerakan tugas-tugas tersebut. Misalnya untuk problem analysis dari awal Mei sampai ke pertengahan Mei. Di sini ada tandanya, hijau tua, artinya adalah tugas telah dilaksanakan, dan hijau muda atau warna hijau pastel ini menandakan bahwa tugas belum selesai atau belum dilaksanakan. Di sini dapat dilihat tugas yang belum selesai yaitu construction dan testing serta implementation dan delivery yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November. Dapat dilihat di sini untuk yang hijau tua itu bahwa task telah selesai dilaksanakan atau tugas telah selesai dilaksanakan, dan untuk yang hijau muda tugas belum selesai atau sedang dilaksanakan. Oke. Perangkat lunak manajemen proyek. Apa saja software atau perangkat lunak yang digunakan dalam manajemen proyek? Pertama yaitu Project Workbench, lalu Artemis Management System 7000 dan 9000, Komputer Asosiasi Super Project, Microsoft Project, Primavera Project Planner, Project Management Solution, dan lain sebagainya. Siklus hidup manajemen proyek. Pertama yaitu
menegosiasikan lingkup. Kedua yaitu mengidentifikasi tugas-tugas. Ketiga yaitu memperkirakan durasi tugas-tugas tersebut. Keempat yaitu menentukan ketergantungan antar tugas. Kelima yaitu menugaskan sumber daya-sumber daya. Keenam yaitu menentukan usaha tim. Ketujuh, memonitor dan mengontrol progres proyek tersebut. Kedelapan yaitu menilai hasil dari proyek. Baiklah, kita bahas satu persatu siklus hidup manajemen proyek. Pertama yaitu negotiate scope atau menegosiasikan lingkup. Scope di sini atau lingkup adalah batasan-batasan sebuah proyek atau area sebuah bisnis yang mempengaruhi suatu proyek. Scope atau lingkup mendefinisikan batas-batas sebuah proyek, bagian-bagian dari bisnis yang dipelajari, dianalisis, didesain, dikonstruksi, diimplementasikan, dan pada akhirnya diperbaiki. Di sini ada 5 pertanyaan yang mempengaruhi negosiasi lingkup proyek, yaitu produk, apa yang Anda inginkan, kualitas, seberapa bagus barang yang Anda inginkan, waktu, kapan yang Anda inginkan, biaya, seberapa banyak Anda bersedia membayar atau menganggarkan anggaran, sumber daya apa saja yang mampu Anda berikan. Output dari menegosiasikan lingkup adalah statement of work atau pernyataan kerja. Berikut ini adalah contoh dari statement of work atau outline pernyataan kerja. Contohnya, terdiri dari tujuan, latar belakang, lingkup, pendekatan proyek, pendekatan manajerial, batasan-batasan, perkiraan ballpark atau perkiraan kasar, persyaratan kepuasan, dan appendix. Selanjutnya yaitu identify tasks atau mengidentifikasi tugas-tugas. Tugas-tugas ini yaitu kegiatan kerja untuk dilakukan. Outline tugas dibentuk dari atas ke bawah secara urut. Dalam proyek mungkin berisi fase-fase di mana fase tersebut terlalu kompleks, terlalu lebar dan besar dan rumit untuk perencanaan dan jadwalan proses. Untuk itu fase-fase ini dapat dipecah menjadi beberapa aktivitas atau tugas-tugas. Sampai tiap tugas-tugas yang sudah dipecahkan, jumlah kerja yang dapat dikelola dapat direncanakan, dijadwalkan, dan dilaksanakan. Alat yang digunakan pada fase ini adalah Work Breakdown Structure atau WBS. WBS ada 2. Contohnya yaitu secara outline dan secara struktur grafis atau bagan. Secara outline, contohnya di sini misalnya fase 1 untuk sebuah proyek dipecahkan menjadi aktivitas 1 dan aktivitas 2 dari fase tersebut. Aktivitas juga dapat dipecahkan menjadi beberapa tugas, misalnya tugas 1, tugas 2, dan seterusnya. Untuk struktur grafis digambarkan dalam bentuk bagan seperti ini. Misalnya di sini, untuk project goal atau tujuan proyek, kita simbolkan dengan angka 0. Project goal ini akan dipecahkan menjadi beberapa fase, yaitu fase 1, 2, dan 3. Fase ini juga dapat dipecahkan menjadi beberapa aktivitas, yaitu aktivitas 2.1, 2.2, dan 2.3. Dan aktivitas ini juga dapat diperkecil atau dipecahkan lagi menjadi beberapa detail tugas, dan seterusnya. Task duration atau memperkirakan durasi tugas. Setelah diberikan work breakdown struktur atau WBS dengan tingkat kerincian yang sesuai, manajer harus memperkirakan durasi untuk tiap tugas. Dalam WBS terdiri dari summary text dan primitive text. Summary text berisi tugas yang terdiri dari tugas-tugas lain, fase, dan aktivitas. Primitive text berisi tugas yang tidak terdiri dari tugas lain. Di sini contohnya fase 1 proyek 1 yaitu summary text. Fase 2 proyek 1 yaitu ini masuk ke summary text. Dan untuk primitive text-nya yaitu tugas 1
yaitu aktivitas 1 fase 1, tugas 2 aktivitas 1 fase 1. Dan selanjutnya, untuk primitive task ini, manajer akan menentukan durasi tugasnya. Misal, tugas 1 mempunyai durasi 1 hari, sedangkan tugas 2 mempunyai durasi 2 hari. Jadi, jumlah durasi untuk aktivitas 1 adalah 3 hari. Untuk aktivitas 1 mempunyai waktu durasi 3 hari, dan untuk aktivitas 2 mempunyai waktu durasi juga 3 hari. Maka, fase 1 mempunyai jumlah durasi sebanyak 6 hari. Selanjutnya, dalam memperkirakan durasi terdapat konsep elapsed time atau waktu yang digunakan, di mana ada 2 faktor penting. Yang satu adalah tingkat efisiensi dan yang kedua adalah tingkat interupsi. Efisiensi ini mendefinisikan produktif pekerja, tingkat produktivitas suatu pekerja dalam melakukan pekerjaan secara rata-rata. Tingkat efisiensi ini pada umumnya 75% karena biasanya pekerja itu terdapat istirahat atau rehat kopi, makan siang, dan lain sebagainya. Untuk tingkat interupsi ini adalah waktu pekerja ketika dia ada idle. Misalnya, ketika dia mendapatkan panggilan telepon atau ada tamu dan interupsi lainnya. Interupsi biasanya ditentukan antara 10% sampai 50%. Contoh sebuah kasus, misal sebuah tugas perkiraan dapat diselesaikan dalam 10 jam apabila efisiensinya 100% atau saat pekerja itu sangat produktif tanpa adanya interupsi atau gangguan yang lainnya. Apabila diasumsikan efisiensinya 75% dan interupsinya 15%, maka berapa jam perkiraan pekerja tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya? Kita hitung 10 jam 75% efisiensi. Hasilnya adalah 13,3 jam. 13,3 jam ini lalu dibagi dengan tingkat interupsinya, yaitu 15%. Sebelumnya, untuk tingkat interupsinya 100% dibagi 15% terlebih dahulu, yaitu 85%. Jadi, 13,3 jam dibagi 85%, jadinya 15,7 jam. Itu pekerjaan apabila pekerja mempunyai efisiensi 75% dan interupsi 15%. Itulah durasinya. Menentukan ketergantungan antar tugas atau specify intertask dependency. Ketergantungan antar tugas terjadi karena awal atau penyelesaian tugas-tugas individual mungkin tergantung pada awal atau penyelesaian tugas-tugas yang lain. Ada 4 tipe ketergantungan antar tugas. Pertama yaitu finish to start atau penyelesaian sebuah tugas memicu awal tugas yang lain. Yang kedua yaitu start to start, awal sebuah tugas memicu awal tugas yang lain. Finish to finish, 2 tugas harus selesai dalam waktu yang bersamaan. Start to finish, awal sebuah tugas menandakan selesainya tugas yang lain. Pendekatan penjadwalan proyek ada 2 sebagai berikut, yaitu forward scheduling atau penjadwalan dari depan ke belakang. Penjadwalan proyek yang menentukan tanggal mulai proyek kemudian menjadwalkannya ke depannya dari tanggal tersebut. Sedangkan reverse scheduling atau penjadwalan proyek dari belakang ke depan, yaitu penjadwalan proyek yang menentukan tenggat waktu proyek terlebih dahulu, kemudian menjadwalkannya mundur dari tanggal tenggat waktu tersebut. Siklus selanjutnya yaitu menugaskan sumber daya, assign resources. Manajer harus mengalokasikan sumber daya pada proyek.
Kategori-kategori sumber daya sebagai berikut. Pertama, orang or human, semua pemilik, pengguna, analisis, desainer, pembangun, bagian eksternal, dan bantuan-bantuan operasional atau clerical system yang dilibatkan dalam proyek. Kedua yaitu services atau layanan. Semua layanan termasuk tinjauan kembali kualitas yang mungkin dibebankan pada tiap proses pemakaian. Lalu ada fasilitas dan perlengkapan, semua ruangan dan teknologi yang digunakan dalam proyek. Ada persediaan barang dan material, semua benda mulai dari pensil, kertas, buku, cartridge, toner, dan lain-lain. Lalu terakhir yaitu uang atau anggaran. Penajaman semua hal-hal yang ada di atas ke dalam anggaran. Selanjutnya, manajer harus mampu menugaskan orang-orang ke dalam tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan staf-stafnya. Panduan untuk menyeleksi dan merekrut tim sebagai berikut. Pilihlah orang-orang bermotivasi tinggi dan punya talenta untuk direkrut. Memilih tugas terbaik untuk tiap orang. Mendorong harmoni tim. Manajer harus mampu merencanakan masa depan dan jaga jumlah anggota tim tetap kecil. Jangan terlalu mempunyai banyak orang dalam tim karena tidak efisien dan tidak efektif. Selanjutnya yaitu mengarahkan usaha tim atau direct team effort. Ada 10 petunjuk kepemimpinan proyek yang harus dipunyai seorang manajer proyek. Pertama yaitu konsisten, kedua dapat menyediakan dukungan, jangan memberikan janji yang tidak dapat ditepati, pujilah mereka di depan hukum, kritiklah di tempat yang tersembunyi, sadarilah poin-poin bahaya moral, tetapkan tenggat waktu yang realistis, tetapkan sasaran yang jelas, jelaskan dan tunjukkan apa saja kegiatan dan prosedur suatu proyek. Jangan hanya bergantung pada laporan status. Terakhir yaitu, manajer harus dapat mendorong semangat tim yang bagus. Monitor and control project atau memonitor dan mengontrol perkembangan. Selama mengeksekusi proyek, manajer proyek harus mampu mengontrol proyek, yaitu memonitor perkembangannya pada lingkup, jadwal, dan anggaran. Manajer harus mampu melaporkan perkembangan dan jika diperlukan menyesuaikan lingkup, jadwal, dan sumber-sumber daya. Di sini ada tahapan-tahapan pematangan tim. Ada fase forming, storming, norming, dan performing. Pada tahap forming, sebagian besar anggota masih dapat bersikap positif dan beberapa mungkin gelisah karena mereka belum tahu sepenuhnya atau memahami pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Di sini ada tahap orientasi. Di tahap orientasi ada menetapkan struktur dan aturan, memperjelas hubungan anggota tim, mengidentifikasi tanggung jawab, dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Lalu ada fase storming, di mana tim bergerak ke fase badai, di mana orang-orang mulai mendorong terhadap batas-batas yang ditetapkan pada tahap pembentukan. Pada tahap ini adalah tahap di mana banyak tim mengalami masalah atau kegagalan. Di sini ada internal problem solving stage, di mana tahap penyelesaian masalah internal. Di tahap ini ada resolve interpersonal konflik, yaitu mengatasi konflik interpersonal, memperjelas aturan dan tujuan, dan mengembangkan iklim partisipatif. Lalu selanjutnya di tahap atau fase norming, tim bergerak ke tahap norming. Inilah saatnya tim mulai menyelesaikan perbedaan mereka, menghargai kekuatan rekan kerja, dan menghargai otoritas seorang pemimpin. Di norming ada growth and productivity stage atau tahap pertumbuhan dan produktivitas. Dalam tahap ini ada aktivitas-aktivitas tim untuk mencapai sasaran atau tujuan, memberikan dan mendapatkan umpan balik, ada pembagian atau bagi gagasan, dan pertumbuhan kohesi. Lalu ada
tingkat kenyamanan antara individu antara satu sama lain. Selanjutnya di fase performing. Di sini tim mencapai tahap pertunjukan atau kinerja sebuah tim ketika kerja keras mengarah tanpa ada gesekan, konflik, dan mengarah ke pencapaian tujuan tim. Struktur dan proses yang telah ditetapkan telah didukung dengan baik. Pada performing ini ada evaluation dan control stage atau tahap evaluasi dan kontrol. Di sini ada umpan balik dan evaluasi untuk lebih lanjut. Ada kepatuhan terhadap norma tim, peran untuk memperkuat tim, motivasi tim yang kuat untuk berbagi tujuan. Terus terakhir yaitu assess project result atau menilai hasil dan pengalaman proyek. Para manajer proyek harus belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Manajer proyek harus melakukan perbaikan proyek yang berkesinambungan. Aktivitas final ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari anggota-anggota tim proyek mengenai pengalaman-pengalaman selama proyek dan sasaran mereka yang ditujukan pada perbaikan manajemen proyek. Untuk tinjauan kembali proses proyek harus dilakukan jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah produk final memenuhi atau lebih dari harapan-harapan pengguna? Apakah proyek selesai tepat waktu? Apakah proyek sesuai anggaran? Jawaban pertanyaan ini harus ditindaklanjuti dengan pertanyaan dasar mengapa dan mengapa tidak. Baiklah, kita telah selesai membahas tentang materi manajemen proyek sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.